Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudaraku, para sahabat yang baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarah itu menempati ruang yang sangat luas di dalam Islam. Mudah kita lihatnya karena sepertiga kitab suci kita, Al-Qur'anul Karim, adalah sejarah. Kemudian juga sejarah itu bahkan kurikulum generasi ini di samping Al-Quran, sebagaimana diajarkan oleh para sahabat kepada anak-anak mereka. Dan ini yang bisa kita ketahui, bahkan bagaimana mereka mengatakan bahwa kami ini diajari sejarah Nabi SAW sebagaimana kami diajari surat dalam Al-Quran. Maka itu artinya seperti disejajarkan, karena ini artinya sejarah adalah kurikulum yang sangat penting di samping Al-Quran Karim, dan sayangnya ini kita abaikan. Sejarah sendiri mengandung seluruh makna kehidupan, kalau mau apapun di sana ada. Sejarah bisa berfungsi sebagai inspirasi. Anda mau mencari ide, di sejarah kaya akan ide. Bahkan yang belum pernah difikirkan oleh orang zaman hari ini, Anda akan jumpai sejarah menjadi inspirasi besar buat kita. Sejarah bisa memberikan motivasi. Ini motivasi yang murah, gratis. Tinggal baca sejarah. Kalau kita ingin memotivasi diri kita, memotivasi siapapun di bidang apapun, bacalah sejarah. Kita akan menemukan manusia-manusia super di dalam sejarah Islam. Juga dia bisa berfungsi menjadi solusi. Kalau kita melihat permasalahan hari ini, mau cari solusinya, silahkan cari dalam sejarah. Anda akan ketemu, Anda akan menemukan solusi dalam sejarah. Bahkan yang luar biasa juga, sejarah bisa memprediksi. Kita bahkan bisa membaca zaman ini dan apa yang akan terjadi setelahnya. Kenapa begitu? Karena sejarah mengulangi dirinya sendiri. Artinya dia terulang peristiwanya, seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Jahal dibunuh, kemudian dipenggal kepalanya, kemudian dihadirkan ke Nabi di perang Badar ini. Nabi SAW berkata, Allahu Akbar, hadza Fir'aun hadhil ummah. Kata Nabi, Allahu Akbar, ini Fir'aunnya umat ini. Lihat kalimat ini, Fir'aun itu adanya zaman Nabi Musa, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi toh ternyata Nabi mengatakan Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Itu artinya bahwa Nabi membahasnya, membicarakannya menjadi sesuatu yang terulang. Karenanya kita bisa menduga keadaan seperti ini, apa yang akan terjadi setelahnya. Tapi semua ini baru bisa terjadi kalau kita belajar sejarahnya berurut. Kalau belajar sejarahnya kita telateni dari awal, pelan-pelan kita pelajari berkurikulum. Mari kita pelajari berkurikulum dari awal sekali. Tentu kita bisa memulai dari sejarah yang tercantum dalam Al-Quran Karim. Kemudian sejarah Rasul Muhammad SAW dari mulai awal sampai selesai, bertahap, begitu seterusnya. Sejarah Khulafaur Rasyidin, sejarah para sahabat-sahabat Nabi, terus sampai sejarah Turki Utsmani, terakhir Khilafah Islam. Termasuk sejarah negeri ini, karena negeri ini tidak pernah terpisah dari sejarah kebesaran Islam, termasuk negeri ini. Maka mudah sekali orang yang bangkit untuk masa depannya ketika dia mengetahui masa lalunya, di mana Allah SWT berfirman bahwa kita diminta untuk wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah apa yang telah berlalu untuk hari esok. Karena artinya orang yang tidak bisa atau tidak tahu masa lalunya, maka bagaimana dia bisa memandang hari esoknya. Untuk itu teman-teman, maka mari kita belajar sejarah dengan penuh semangat, karena segitu dahsyatnya sejarah itu. Dan Anda akan menjadi tempat masyarakat ini mencari solusi, mencari motivasi, mencari inspirasi, bahkan Anda bisa memprediksi zaman ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan untuk kita belajar sejarah Islam yang gemilang mulia ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.